Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santrekona. Saya akan membacakan buku Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid yang ditulis oleh Syamsul Ahasan, dicetak oleh Pena Salsabila. Mengapa harus NU? Kiai As'ad termasuk ulama yang aktif di organisasi pergerakan. Sewaktu perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ia aktif di Laskar Sabilillah. Bahkan oleh sesama ulama NU, ia sering disapa Kiai Sabil. Secara khusus, ia menghimpun bekas para tokoh bajingan dan bromocora dalam sebuah wadah organisasi Palopor yang bertujuan untuk berdakwah dan berjuang. Ketika umat Islam mendirikan Partai Masyumi, Kiai As'ad aktif di partai tersebut. Dalam pengakuannya, sebagaimana dalam buku Percik-Percik Pemikiran Kiai Salaf, ia sempat menjadi ketua Masyumi. Sayang tidak jelas ketua tingkat apa, tapi paling tidak ketua cabang atau tingkat kabupaten. Sebab menurut sebuah informasi dari santri seniornya, Kiai As'ad pernah rawuh di muktamar Partai Masyumi. Tapi di Partai Masyumi ia tidak bertahan lama. Sebab sekitar 2 bulan sebelum Kiai Hashim wafat, pendiri NU itu berkunjung ke pondok pesantren Sukerjo. Dalam kunjungan terakhirnya tersebut, Kiai Hashim mengharap agar Kiai As'ad lebih banyak mencetak kader fuqaha dan menitip NU. Sejak itu, Kiai As'ad berhenti dari kepengurusan Partai Masyumi dan memilih hanya aktif di NU. Ketika NU berubah menjadi partai politik pada tahun 1952, Kiai As'ad all out membela partai bergambar bumi bintang 9 itu. Ia pun berfatwa, umat Islam sudah sewajarnya, bahkan fardu ain, memberikan suaranya kepada partai NU. Mengapa? Pertama, karena NU merupakan partai politik yang berasaskan Islam, yaitu partai berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma' ulama. Kedua, NU melaksanakan syariat Islam menurut salah satu mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, serta mengusahakan supaya menjadi undang-undang negara dan peraturan sosial dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketiga, konsepsi yang akan diajukan dalam sidang konstituenti yang membahas undang-undang berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma' ulama. Keempat, calon yang akan dipilih dan yang duduk di konstituanti sebagai wakil rakyat adalah para ulama, zuama, dan kaum muslimin ala ahlus sunnah wal jamaah. Kelima, calon-calon tersebut dibaiat dan disumpah akan memperjuangkan dasar-dasar perjuangan NU yang terhimpun pada simbol lambang NU, kalimat Nahdlatul Ulama, dan lafadz sunnah wal jamaah.
Keenam, politik Partai NU adalah politik Islam yang dijalankan berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma' ulama. Karena begitu pentingnya pemilihan umum, apalagi saat itu terjadi persaingan yang amat ketat antar parpol. Maka Kiai As'ad mewajibkan umat Islam ikut pemilu. Bahkan dalam pandangannya ikut berpartisipasi dalam pemilu saat itu. Hukumnya fardu ain, yaitu sebuah kewajiban person bagi kaum muslimin dan muslimat yang mukallaf, berakal dan dewasa. Begitu pula memberikan pelajaran atau belajar tata cara pencoblosan tanda gambar NU. Hukumnya fardu ain. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa besar. Bahkan jika dengan sengaja berniat mengalahkan syariat Islam, maka menjadi murtad. Kiai As'ad membeberkan beberapa alasan antara lain. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 34. Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 144. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dolim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Begitu pula dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, seseorang dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Atau sebuah hadis, ikutlah kalian kepada ulama, karena sesungguhnya mereka adalah lentera ilahi di dalam dunia. Kalau tidak ada ulama, niscaya akan celakalah umatku. Pada pemilu pertama, NU menempati partai ketiga dari 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada pemilu tahun 1955 itu juga menempatkan Kiai As'ad sebagai anggota Dewan Konstituanti. Bukan hanya itu, Kiai As'ad pun dipercayai sebagai penasihat Perdana Menteri II, Kiai Haji Idham Khalid. Namun ketika Presiden Soekarno menawari jabatan Menteri Agama, ia menolaknya. Saya tidak cocok sebagai pejabat resmi. Saya lebih cocok memimpin pesantren, katanya kepada wartawan suatu hari. Sejak saat itu, Kiai As'ad lebih memfokuskan ke pengembangan pesantrennya. Sedangkan di partai politik, ia lebih sering tampil di balik layar. Namun kala pemilu 1971, ia tetap aktif kampanye di Partai NU, dan pandangannya kepada Partai NU tidak berubah, wajib mendukung
NU. Cukup sekian pembacaan cerita wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sahabat-sahabat Santrekona. Saya Pak Mumun amit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.